suara ledakan keras terdengar berulang kali hingga menggetarkan permukiman warga. Kejadian berawal saat titik api pertama kali diketahui oleh petugas keamanan yang melihat asap tebal dari gudang penyimpanan tenar. Hanya dalam hitungan menit, api langsung menjalar ke seluruh bangunan karena banyaknya material yang mudah terbakar. Sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran dari Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo dikerahkan ke lokasi. Setelah berjibaku selama lebih dari 8 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Dari keterangan saksi yang kami dapat, yaitu satpam yang berjaga, awal mulanya yang bersangkutan mendengar suara ledakan yang berasal dari salah satu area gudang tinta di perusahaan. Setelah itu, saksi langsung melakukan pengecekan dan melihat adanya kobaran api dan asap mengepul dari dalam area gudang tinta, dan langsung melapor kepada polsek setempat. Dan pada pukul 00.00 pemadam kebakaran datang untuk melakukan upaya pemadaman. Namun dikarenakan api sudah terlanjur besar dan merembet ke area bagian tengah pabrik, yaitu area thinner, akhirnya api sulit untuk dikendalikan. Hingga saat ini tim Lab 4 Polri masih melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan penyebab kebakaran. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, wa subhanallahi bukratan akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ratusan korban banjir Aceh, tepatnya di Dusun Sulemak, berebut baju layak pakai yang disalurkan tim relawan kemanusiaan Blood for Life Foundation atau BFLF Lok Sumawe, Aceh Utara. Pasalnya, selama 3 bulan terakhir pasca bencana banjir bandang yang melanda permukiman warga, harta benda baik rumah hingga pakaian tidak ada yang bisa diselamatkan. Warga pun tidak menyiapkan agenda khusus dalam perayaan Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Dapat baju ini. Jilbab, dapat baju. Bukan itu. Daging
anak-anak sayang. Dulu, uang daging nggak dapat Bu hari ini? Ada. Belum, nggak ada. Nggak ada. Sebagian anak di Selok pun belum ada. Biarpun second nih Pak, kita bawa untuk bapaknya alhamdulillah ada yang baru, ibu-ibunya masih layak pakai, ada mukena baru, habis itu kita ada kue lebaran tadi walaupun Masyarakat korban bencana masih membutuhkan bantuan lebaran. Selain baju, warga berharap adanya bantuan daging untuk mereka. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Masjid Istiqlal, para menteri Kabinet Merah Putih, para duta besar negara sahabat, Ataini jami'atan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Izin Bapak. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah berlangsung dengan baik. Alhamdulillah di mana-mana. Walaupun diramalkan hujan, ternyata tidak. Cuma semalam hujan sedikit. Alhamdulillah itu berkah semua. Dan ini hari Idul Fitri, hari kita bersilaturahim, halal bihalal. Alhamdulillah. Ada tradisi lebaran. Ya tentu sama tadi sampaikan dari Pak Mahmud.
Ini pergunakanlah waktu Idul Fitri ini untuk saling bersilaturahim, saling memaafkan, saling bersatu untuk memajukan bangsa ini, negeri ini. Dan itu kesempatan kita semua, khususnya umat Islam, agar menjaga persatuan, menjaga silaturahim. Walaupun terjadi banyak masalah di negara-negara Islam, khususnya di Timur Tengah, tapi kita di Indonesia alhamdulillah harus menjaga tetap persatuan itu, dengan mendukung juga, mendoakan mereka untuk tetap bersatu. Pesannya mari kita memanfaatkan momen ini untuk kembali kepada fitrah masing-masing, dan ada saling memaafkan tradisi yang unik di Idul Fitri yang hanya ada di bangsa Indonesia, dan manfaatkan kesempatan untuk saling memaafkan seperti dipesankan khotib tadi, bahwa minta maaf itu menjadi persyaratan untuk bisa dapat ampunan, dan mudah-mudahan dengan meminta maaf secara tulus, insya Allah ikatan silaturahmi kita juga menjadi lebih baik bagi semuanya. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Uus Kuswanto beserta Ibu, dan yang sama-sama kita muliakan khotib kita pagi ini, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadirin wal hadirat jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kita laksanakan. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir tambahan sebanyak 5 kali takbir. Selain takbir saat berdiri dari sujud. Taqabbal dari minal a'ilin wal fa'ilin wa kullu 'amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Maka umat Islam tidak hanya kuat secara spiritual, tapi juga kuat. Lahirlah musik yang indah. Begitu juga kehidupan masyarakat kita selama Ramadan yang penuh dengan ibadah dan aktivitas ibadah dan amal saleh menjadikan kita seorang yang kembali kepada fitrahnya. Ya, masyarakat kita bersyukur ya. Kenapa? Karena Indonesia ini ya, kalau kita lihat dari skala global, Indonesia ini tidak seperti apa yang terjadi di negara-negara yang lain, misalnya di Bangladesh, Pakistan, Filipina, bahkan Thailand. Ya. Indonesia ini alhamdulillah problem itu muncul pada saat Indonesia sedang seperti ini. Kita perlu bersyukur sedang kuatnya lah ya. Sehingga dampaknya itu seperti yang dikatakan Pak Sultan tadi, ya memang kata kuncinya kita bersyukur. Istiqlal ini adalah 2 kali lipat lebih rahmat daripada sebelum-sebelumnya, sehingga tidak ada eksiden selama 30 hari. Ya, kemudian banyak sekali yang datang dari berbagai macam, bahkan dari luar negeri. Jadi Borobudur itu ada sekitar 300-an orang. Jadi orang-orang luar negeri itu paling nikmat itu melakukan lebaran di Indonesia. Tenang, nggak ada ancaman macam-macam. Jadi ada di sini kita istilahkan etika VVIP. Mereka tidurnya di hotel, tapi kegiatannya di Istiqlal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji
bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dengan hari kemenangan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat persatuan sebagai satu bangsa di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi. Marilah kita terus perkuat kebersamaan kita sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia. Mari kita bekerja lebih keras, saling membantu, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, lebih kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sekalian dan senantiasa melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun Indonesia. Dan kepada saudara-saudaraku umat muslim di seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat perlindungannya bagi bangsa Indonesia. Saya berharap perayaan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri tahun ini menjadi momen penting bagi kita semua dalam mempererat persaudaraan serta memperkuat persatuan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Saat ini kita juga telah memasuki masa mudik, masa yang dinantikan oleh para perantau untuk bisa pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga. Bagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang sedang dalam perjalanan mudik, hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Semoga momen berkumpul bersama keluarga dan kerabat di kampung halaman dapat membawa kehangatan dan kebahagiaan. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran TNI, Polri, ASN, dan teman-teman media, serta seluruh pihak yang tetap bertugas dengan penuh dedikasi sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kehancuran akibat genosida penjajah Israel, ratusan warga Palestina di jalur Gaza berkumpul di alun-alun dan di antara reruntuhan masjid untuk melaksanakan salat Idul Fitri pada Jumat pagi. Diketahui lebih dari 1.100 masjid di Gaza telah hancur dibombardir Zionis Israel. Pelaksanaan salat Idul Fitri ini didukung oleh sukarelawan dan Komite Kemanusiaan dari Mesir. رغم الجراح ورغم الألم ورغم الدمار ورغم الحرب الساحقة اللي صارت فينا إلى إنه لازم نمشي شعائر الله ونقضي صلاة العيد في العراء والحمد لله على كل حال يعني الطقوس موجودة والحمد لله. أتمنى إنه ما نرجع للحرب نهائيا ونعيش باقي أيامنا في سلام لأنه إحنا تعبنا من الحروب، حقنا نعيش بسلام. هذا اللي بتمناه بس. ما نرجعش للحرب. Setelah sholat Id, para jemaah menggelar perayaan sederhana. Anak-anak tampak bergembira saat ratusan balon dijatuhkan dari sebuah gedung. Sementara itu, penari tradisional khas Mesir didatangkan untuk menghibur warga Gaza. Warga Palestina berlarian saat granat dilepaskan hingga membuat para jemaah yang sedang bersiap untuk melaksanakan sholat menjadi panik dan berhamburan keluar kompleks Masjid Al-Aqsa. Media Palestina melaporkan bahwa pasukan Israel mencegah ratusan jemaah memasuki halaman Masjid Al-Aqsa dengan menembakkan granat serta gas air mata. Laporan media menandai pertama kalinya sejak 1967 sholat Idul Fitri tidak diadakan di dalam kompleks masjid. Polisi Israel hingga kini tidak memberikan komentar terkait pembatasan serta gangguan terhadap warga Palestina yang melangsungkan sholat Idul Fitri.
يشهد ويوسع نفاذ الغرب ويطلب الدين From Pakistan. We are from Pakistan. We came here on a scholarship, and this is we are student here. This is the tradition of Eid al-Fitr. After Ramadan, we all get together here. It's a very proud moment for us. After Ramadan, after all Roza, we are here, and we are feeling very proud. This Russia, this all culture. Muslims unite here and pray in front of God, in front of Allah, and we are together and very happy to see all Muslims here. أول مرة أرجع إلى سوريا مواليد السعودية ما في شعور أكيد جميل بين الشعب وبلدك متحرر ومغترب عنه صار لك فترة طويلة يعني ما يوصف يعني بين فرحة العالم والناس وإنك موجود هنا يعني. واليوم كان يعني لقاء كثير حلو بالجامع الأموي صلينا هيك واجتمعنا مع الشعب السوري نتمنى تكون يعني هيك عيد سعيد على الجميع ونتمنى هيك يعني يكون البلد أفضل لأفضل. Pemudik yang keluar masuk Pulau Bali memadati penyeberangan Selat Bali pada Jumat siang. Di jalur keluar Bali, kendaraan pemudik mengular hingga bagian luar pelabuhan Gilimanuk. Meski tidak sepadat sebelum Hari Raya Nyepi, namun kendaraan pemudik menumpuk di Terminal Manuver Gilimanuk. Kendaraan berplat luar Bali juga padati jalur masuk. Setiap kapal dari Ketapang dipenuhi oleh kendaraan wisatawan yang akan berlibur ke Bali. Daerah mau dikunjungin di Bali? Di pasar sih. Di pasar, kalau enggak Kuta ya. Di Kutanya sih paling. Ya, rencana berapa hari? Estimasi sih 3-4 hari sih. 3-4 hari ya. Ini dari mana? Jakarta. Selama periode libur Lebaran, Pulau Bali ternyata masih menjadi salah satu pilihan utama untuk berlibur. Dari Jembrana, Inyoman Sudika, iNews TV melaporkan.
makan sendiri ya. Tangis bocah ini pecah di dalam kantor Polsek Ciawi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sang bocah terlihat lemas, bahkan menolak makan karena terus mencari keberadaan ayahnya. Petugas berusaha menenangkan sekaligus mengajak bicara untuk mengetahui identitas dan asal-usulnya. Peristiwa terjadi saat sang anak melakukan perjalanan mudik dari Lampung menuju Ciamis bersama ayahnya. Diduga karena kelelahan, ayahnya tanpa sadar meninggalkan anak yang tertidur pulas di motornya. Warga yang menemukan anak tersebut segera melapor ke polisi dan polisi langsung membawa anak ke Mapolsek sambil melakukan pencarian. Setelah menyisir lokasi, polisi menemukan seorang pria yang tertidur di depan rumah warga sekitar 200 meter dari lokasi motor dan anak ditemukan. Dan benar saja, pria tersebut adalah ayah dari anak yang terpisah. Suasana haru tak terelakkan saat keduanya dipertemukan. Sang anak langsung memeluk erat ayahnya. Mereka ini ikut mobil tantenya dari Lampung, Raja Basa. Nah, ke Bandung. Dari Bandung, naik motor bersama dengan bapaknya dan dia posisi di depan. Bapaknya yang bawa motor. Nah, si anak ini tidur di dashboard motor. Tahu-tahu terbangun di wilayah kita, di wilayah Ciawi, yaitu di lingkungan Perum Saga. Bangun, motor sudah di pinggir, terus bapaknya nggak ada. Akhirnya nyari-nyari, nggak ada, bapaknya nangis. Nah, akhirnya ketemu sama kita, sama warga juga, akhirnya diamankan, dibawa ke Polsek. Polisi mengimbau para pemudik agar tidak memaksakan diri saat lelah dan selalu memastikan keselamatan anggota keluarga selama perjalanan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Kembali di Sindos Siang bersama saya Sabrina Sila. Pemirsa, Iran menghujani Israel dengan serangan rudal tanpa henti. Rudal tersebut menghantam salah satu kilang minyak terbesar di kota Haifa, Israel. Rudal Iran menghantam kilang minyak Israel di Haifa. Video amatir merekam puluhan rudal yang melayang jatuh dari langit.
Hantaman rudal membuat fasilitas minyak milik Zionis itu hancur. Asap tebal mengepul di kilang minyak milik Israel yang terkena pecahan rudal milik Iran. Meski sempat mengakibatkan pasokan listrik terputus, namun Israel mengklaim serangan tidak menimbulkan kerusakan signifikan di kilang tersebut. Garda Revolusi Iran sebelumnya mengklaim targetkan sejumlah lokasi di Israel, mulai dari kilang minyak di Haifa, Asdod, hingga target-target militer dan keamanan. Pecahan rudal menghantam taman kanak-kanak di Haifa, Israel. Suasana genting terlihat di kawasan distrik Haifa, tepatnya di Kiryat Ata. Sebuah taman kanak-kanak terkena pecahan rudal Iran pada Jumat dini hari waktu setempat. Petugas penyelamat langsung mendatangi lokasi dan mensterilkan lokasi. Tidak ada korban jiwa ataupun luka, tetapi terpantau terdapat kawah yang cukup dalam. Pecahan rudal Iran menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Israel. 1 orang dilaporkan mengalami luka serius. Sebuah bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan setelah terkena pecahan rudal yang diduga berasal dari Iran di Jaljulia, Israel. Bagian luar rumah rusak dengan puing-puing berserakan di dekat pintu masuk. Sebuah lubang besar juga terlihat di langit-langit dengan kabel yang terbuka dan beton yang retak. Sementara petugas tanggap darurat berkumpul di lokasi kejadian. 1 orang dilaporkan mengalami luka serius dalam insiden ini. Sebelumnya pecahan rudal Iran menghantam beberapa lokasi di Israel setelah serangan gencar yang diluncurkan dari Iran menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai beberapa lainnya. Iran kembali menggempur Israel dan pangkalan Amerika Serikat di Teluk. Dalam serangan gelombang ke-68 ini, pasukan IRGC mengerahkan puluhan rudal multihulu, ledak, dan drone kamikaze. Korps Garda Revolusi Islam IRGC menggelar operasi True Promise 4 gelombang ke-68. Menurut IRGC, ini adalah operasi gabungan antara Angkatan Laut Iran dan Angkatan Udara Iran. IRGC mengerahkan rudal multihulu ledak atau klaster Khorram Shahar 4 dan Qadr. Khorram Shahar 4 dan Qadr mampu menembus pertahanan udara Israel Iron Dome. Rudal Iran telah meluluhlantakkan 25 target di Haifa dan Tel Aviv. IRGC juga mengerahkan ratusan drone tempur untuk menargetkan sejumlah pangkalan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pesan-pesan dituliskan di rudal dan drone, termasuk kutipan dari mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang menyatakan bahkan tentara terkuat di dunia pun tidak dapat menerima pukulan dahsyat yang membuatnya tidak mampu bangkit kembali. Tulisan lain berbunyi, Mortir Mojtaba, bayi berusia 3 hari. Pesan ini merujuk pada bayi berusia 3 hari yang dilaporkan tewas dalam serangan udara Amerika Serikat Israel di Arak, Iran. Satu jet tempur F-35 milik Amerika Serikat diduga jatuh usai dihantam misil pertahanan udara Iran. Garda Revolusi Iran mengklaim berhasil menembak jet F-35 tersebut hingga rusak parah. Jika kerusakan terkonfirmasi, ini menjadi kali pertama Iran menyerang jet senilai $100 juta Amerika Serikat tersebut. Hal ini berbalik dengan klaim dari juru bicara Pusat Komando Amerika Serikat. Jet tempur F-35 dilaporkan terpaksa mendarat karena keadaan darurat. Badan pesawat dan pilot pun mendarat dengan selamat. Pesawat siluman jet F-35 milik Amerika Serikat merupakan generasi kelima yang mematikan dan memiliki kemampuan sulit untuk dideteksi radar musuh. Jet F-35 juga memainkan peran penting dalam pertahanan Amerika, terutama dalam menghadapi ancaman musuh.
Jet tempur siluman F-35 adalah pesawat tempur generasi kelima yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan silumannya yang bisa menghindari deteksi radar. Hal ini memungkinkan pilot untuk masuk ke wilayah udara lawan tanpa terdeteksi. Selain itu, pesawat ini memiliki radar canggih dan sistem sensor yang menggabungkan data dari berbagai sumber. F-35 juga dapat membawa 7 ton bom dan rudal termasuk bom pintar dan rudal udara ke udara. Pemirsa, terjadi serangan rudal balistik oleh Iran ke perusahaan minyak Aramco di Riyadh, Arab Saudi. Pada serangan tersebut, 4 rudal balistik Iran dicegat oleh pertahanan udara militer Arab Saudi. Dampak serangan rudal balistik Iran menyebabkan kebakaran dan memaksa penghentian sementara sebagian produksi minyak di kilang utama Aramco. Sebagai bentuk pembalasan atas diserangnya ladang gas South Pars, Iran menyerang kota industri Ras Laffan di Qatar yang merupakan salah satu sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah. Fasilitas produksi alam cair atau LNG terbesar dunia di Qatar menjadi sasaran rudal. Pabrik yang berada di kota industri Ras Laffan ini rusak parah dan mengalami kebakaran hebat. Saat ini Qatar memproduksi 20% LNG global. Qatar menduga serangan dilakukan oleh Iran. Akibatnya Qatar mengusir kedutaan besar Iran. Mereka diberi waktu 24 jam untuk meninggalkan Qatar. Qatar menyebut langkah ini terpaksa diambil setelah rangkaian tindakan agresif Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman serangan pasukan Amerika Serikat terhadap aset militer Iran. Rekaman menunjukkan serangan terhadap kendaraan lapis baja dan pesawat terbang diikuti oleh kepulan asap yang membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran. Menurut agenda terbaru, pihak Iran melaporkan lebih dari 1.400 orang tewas dengan 13 kematian personel militer yang diakui oleh pihak Amerika Serikat dan hingga 15 di pihak Israel. Konflik yang semakin memburuk telah menyebabkan harga energi global melonjak dan mengakibatkan penutupan Selat Hormuz secara efektif yang menangani 20% lalu lintas minyak global. Perang melawan Iran rupanya menambah pengeluaran militer Amerika Serikat jauh lebih banyak. Pentagon pun meminta anggaran tambahan ke Senat. Menteri Pertahanan dan Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyampaikan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran untuk membiayai perang melawan Iran. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai 200 miliar dolar atau sekitar 3.400 triliun rupiah. Hegseth berdalih butuh anggaran besar untuk membunuh penjahat. $200 billion. I think that number could move. Obviously, it takes money to kill bad guys. So we're going back to Congress and our folks there to ensure that we're properly funded for what's been done, for what we may have to do in the future. Ensure that our ammunition is everything's refilled and not just. Israel kembali melancarkan aksi nekat dengan menyerang ladang gas Iran South Pars. Ladang gas tersebut merupakan yang terbesar di dunia. Israel menyerang South Pars, ladang gas terbesar di dunia yang dimiliki Iran bersama Qatar. Serangan terhadap South Pars menandai pertama kalinya Israel menargetkan infrastruktur produksi gas alam Iran sejak konflik dimulai pada 28 Februari.
South Pars adalah ladang gas konvensional terbesar di dunia yang terletak di lepas pantai Teluk Persia. Kawasan ini menyimpan hampir 1/5 cadangan gas yang bisa diproduksi di dunia dan menyumbang 80% pendapatan negara. Sementara itu, Amerika Serikat membantah dugaan terlibat dalam serangan Israel ke South Pars. Dalam serangan tersebut, sejumlah laporan menyebut serangan Israel telah mendapat persetujuan Amerika. Dalam pernyataan di akun Gedung Putih, Presiden Donald Trump menyebut Amerika tidak terlibat dalam serangan Israel ke ladang gas tersebut. Bahkan Trump mengakui Iran tidak mengetahui sama sekali soal rencana penyerangan ini. Meski demikian, Trump menjamin Israel tidak akan lagi menyerang ladang gas tersebut jika Iran tidak lagi menyerang negara-negara sekitarnya yang menjadi sekutu Amerika seperti Qatar. Gelombang peluncuran roket dilakukan dari Lebanon ke Israel. Puluhan roket diluncurkan oleh kelompok Hizbullah Lebanon ke Tel Aviv. Rentetan roket dilaporkan dari wilayah Lebanon ke arah Tel Aviv. Hal ini memicu sirine peringatan di sejumlah wilayah Israel. Sistem pertahanan udara Israel dilaporkan berusaha mencegat proyektil yang masuk sementara. Beberapa laporan menyebutkan adanya ledakan di udara. Sebelumnya, kelompok pejuang Hizbullah secara resmi mengumumkan operasi D-Force Row pada Kamis 12 Maret lalu sebagai balasan atas agresi yang dilakukan Israel terhadap Lebanon. Sebuah keluarga meninggal pasca mendapatkan serangan rudal Israel di Lebanon Timur. Serangan terjadi di kota Chad di distrik Diskon, Lembah Beka. Serangan udara Israel kembali memakan korban di Lebanon Timur. Sebuah rumah di kota Chad, distrik Diskon, Lebanon Timur luluh lantak. Rumah bertingkat 2 ini hancur lebur menjadi puing-puing. Kementerian Kesehatan Lebanon menyampaikan bahwa dari serangan ini teridentifikasi 6 orang yang masih merupakan satu keluarga tewas seketika. الساعة فطروا وقامت مرتخية عم تصلي بغرفة جنبي وسهرانين على الساعة 8:03 تقريبا. أنا بلاقي خيدة بيجي عم رد علي مبلح واختي دق على زوجتي كمان ملحن رد عليهم 22 دقيقة. فصايرة الغارة بصاروخين على البيت. هو البيت كان طبقان، مساحته هي البيت 220 متر، هي اللي ورانا. الحمد لله. Berdasarkan data pemerintah, jumlah korban tewas sejak serangan Israel 2 Maret lalu sudah mencapai 1.001 orang dan lebih dari 2.500 orang terluka. Tim Liputan iNews melaporkan. Tingginya eskalasi konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, tentara pasukan Persia Iran dalam kesiapan sangat tinggi. Militer Persia tidak hanya mengandalkan jumlah pasukan, mereka mengembangkan sistem organisasi dan strategi perang. Pasukan militer Persia adalah struktur organisasi yang sangat rapih. Kekuatan militer Persia juga didukung oleh tradisi pelatihan yang ketat sejak usia muda. Pelatihan tersebut membentuk prajurit yang memiliki ketahanan fisik tinggi dan kemampuan bertempur. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte tak menggubris pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kurangnya dukungan NATO dalam konflik Timur Tengah.
Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menghindari pertanyaan tentang pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai kurangnya dukungan organisasi tersebut dalam konflik Timur Tengah. Dalam konferensi pers di Oslo, Norwegia, pada Rabu, Rutte mengatakan ia telah berhubungan dengan banyak sekutu dan mengklaim bahwa ada kesepakatan bersama untuk membuka kembali Selat Hormuz. Say that when it comes to Iran and the risk of Iran getting its hands on a nuclear capability or a ballistic missile capability, we have consistently said as NATO, collectively, that that cannot happen. So it is really crucial that that capability of the ballistic missiles, of the nuclear capability is severely degraded. When it comes to the Strait of Hormuz, I have been in contact with many allies. We all agree, of course, that strait has to open up again. And what I know is that allies are working together, discussing how to do that. What is the best way to do it? They are working on that collectively to find a way forward. Sebelumnya Presiden AS Donald Trump telah menyuarakan kekecewaan atas keengganan sekutu NATO untuk ikut serta dalam upaya membuka kembali Selat Hormuz dan mempertanyakan komitmen NATO dalam membantu Amerika Serikat. We spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. Many of them would not be there. And we're going to have to start thinking more wisely in this country. Some have been very good. One or two have been great. I'll tell you who the great ones are at the right time. Hal ini menyusul konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari. Pertemuan tersebut juga mengganggu jalur pelayaran, termasuk Selat Hormuz yang telah mendorong harga minyak di atas $100 AS per barel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik dan menyampaikan keterangan pers. Netanyahu meyakinkan publik bahwa dirinya masih hidup. To the foreign press. First of all, I just want to say, I'm alive, and you're all witnesses. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menepis kabar kematiannya yang viral di media sosial dengan menyatakan dirinya masih hidup. Dalam keterangan persnya, Netanyahu menegaskan dirinya masih hidup dan meminta publik tidak terpengaruh oleh informasi palsu. Ia juga menyebut kabar kematiannya adalah berita palsu sebelum memberikan keterangan mengenai operasi militer yang tengah berlangsung di Iran. First of all, I just want to say, I'm alive, and you're all witnesses. And now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination and unprecedented strength. Meski demikian, sejumlah warganet meyakini video yang diunggah juga merupakan hasil rekayasa artificial intelligence atau AI. Warganet memandang ada kejanggalan pada lengan baju di pergelangan tangan kiri Netanyahu. Sebelumnya, keberadaan Perdana Menteri Israel dipertanyakan publik setelah kemunculannya menuai kecurigaan. Publik menemukan berbagai kejanggalan, mulai dari jari 6 hingga cincin yang hilang. Menjawab pertanyaan publik tentang keberadaannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu gencar mengeluarkan video di sejumlah platform. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benjamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun videonya dianggap janggal. Jari Netanyahu terlihat ada 6 di tangan kanan. Dianggap tak wajar, publik pun menyebut video Netanyahu dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Pada 16 Maret 2026, unggahan Netanyahu di akun pribadinya juga menyita perhatian publik. Ia muncul menyapa warga di sekitar kedai kopi. Namun, lagi-lagi warganet dibuat curiga dan menuding video yang dibagikan dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Karena cincin di jari Netanyahu terlihat tak nyata. Di awal terlihat, namun saat bergerak cincin di jari kirinya hilang. Netanyahu juga sempat mengeluarkan video bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, di media sosial miliknya. Namun lagi-lagi publik dibuat curiga karena jari Netanyahu saat bersalaman berjumlah 4. Netizen pun menduga video Netanyahu dibuat dengan AI.
Dalam dialognya dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, ia sempat mengeluarkan kartu yang berisi nama-nama orang yang ia targetkan. Pemirsa, tanggul Sungai Sadar di Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto jebol. Akibatnya ratusan rumah di 2 desa terendam banjir. Diguyur hujan deras sejak Jumat siang membuat tanggul Sungai Sadar di Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto jebol. Akibatnya ratusan rumah warga di Desa Jumeneng dan Desa Tinggar Buntut terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 1 meter. Sebagian warga memilih bertahan di rumah masing-masing, sementara sebagian lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Akibat banjir ini, mereka terpaksa menjalani suasana lebaran dalam gendangan banjir. Menurut warga, banjir kali ini merupakan yang terparah. Untuk warga sekitar gimana sih kawan di saat ini? Mengungsi atau gimana? Ya mengungsi di kampung sebelah. Untuk kejadian seperti ini sering atau gimana sih Mas? Ya sering, cuma yang ini yang terparah. Ya, biasanya kan selutut orang dewasa biasanya. Sejumlah relawan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto datang ke lokasi mengevakuasi gabah milik warga agar tidak terendam banjir. Pemerintah daerah berjanji akan segera menangani banjir tersebut. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 unit rumah warga ludes terbakar di Desa Mongedong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe, Aceh. Petugas mengerahkan 5 unit damkar untuk memadamkan api. Kebakaran yang terjadi saat malam takbiran membuat warga panik. Para korban tidak kuasa menahan tangis saat melihat rumahnya dilahap si jago merah. Banyak bahan yang mudah terbakar membuat api semakin mengganas dan menghanguskan seisi rumah. Petugas kerahkan 5 unit damkar untuk memadamkan api. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, ledakan terjadi di sebuah rumah di Tambak Rejo, Kota Semarang dini hari. Akibatnya seorang anak berusia 9 tahun meninggal dunia. Sebuah ledakan terjadi di Kampung Pondok, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang pada Jumat dini hari. Ledakan sangat besar hingga merusak bagian atap dan ruang tengah rumah, serta memecahkan kaca rumah di sekitarnya. Suara ledakan keras terdengar hampir 1 kilometer, membuat warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah. Seorang anak berusia 9 tahun ditemukan di dalam rumah dalam kondisi meninggal dunia. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diautopsi. Sementara 2 penghuni rumah lainnya mengalami luka ringan. Ledakan diduga berasal dari petasan milik pemilik rumah. Namun demikian, pihak kepolisian masih mendalami peristiwa tersebut. Sebuah petasan yang belum mungkin satu toples atau satu wadah, dia meledak langsung, belum ada petasan yang saya temukan. Karena perkiraan dia merakit, jadi beli COD, menurut informasi ada beli COD, bubuk petasannya sudah jadi siap untuk dirakit menjadi petasan. Dengan ledakan ada di dalam kamar, mungkin dari informasi itu kamar tersebut kamar anak itu sendiri. Untuk pengusutan lebih lanjut, lokasi kejadian masih dipasang garis polisi dan dalam pengawasan petugas kepolisian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andrea Prianto, iNews melaporkan. Sebuah rumah di Kabupaten Purworejo luluh lantak akibat ledakan sebuah petasan. Akibatnya 5 orang terluka dalam insiden tersebut. Sebuah rumah luluh lantak akibat ledakan petasan di Desa Tasikmadu, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Peristiwa ini diduga terjadi saat sejumlah petasan yang tengah diproduksi meledak, yang kemudian memicu ledakan susulan yang lebih besar. Menurut saksi, ledakan terdengar sangat keras hingga membuat warga panik dan keluar rumah. Ledakan yang terus terjadi membuat warga tidak berani mendekat ke lokasi kejadian. Akibat kejadian ini 5 orang terluka, di mana 3 diantaranya harus menjalani perawatan intensif di 2 rumah sakit berbeda.
Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti ledakan dan mengimbau masyarakat untuk tidak menyalakan dan memproduksi petasan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Ledakan diduga akibat serbuk petasan terjadi di sebuah rumah di Kecamatan Gayamsari, Semarang, Jawa Tengah, Jumat dini hari. Peristiwa ini menyebabkan satu anak berusia 9 tahun meninggal dunia. Ledakan besar merusak bagian atap dan ruang tengah sebuah rumah di Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Suara ledakan keras membuat warga sekitar sempat panik dan berhamburan keluar rumah. Suara ledakan terdengar hampir 1 kilometer, merewaskan bocah berusia 9 tahun. Sementara 2 penghuni rumah lainnya mengalami luka ringan. Diduga ledakan ini berasal dari petasan milik pemilik rumah. Bahan kimia ledakan termasuk jenis low explosive. Namun meski berdaya ledak rendah, kawah yang terbentuk akibat ledakan tersebut sebesar 35 cm. Serbuk petasan yang mungkin satu toples atau satu wadah, dia meledak langsung, jadi belum ada petasan yang saya temukan. Karena perkiraan dia merakit, jadi beli COD, menurut informasi ada beli COD, serbuk petasannya sudah jadi siap untuk dirakit menjadi petasan. Tapi belum melakukan perakitan atau dalam proses perakitan dia meledak sendiri. Dalam olah tempat kejadian perkara ditemukan 1 kardus petasan berbagai jenis yang diduga akan dijual oleh pemilik rumah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, lokasi kejadian dipasang garis polisi dan dalam pengawasan polisi. Pemirsa, menyambut Hari Raya Idul Fitri dilakukan dengan semarak dengan berbagai cara di sejumlah daerah. Salah satunya di Tegal, di mana ratusan warga dan anak-anak menggelar pawai obor yang berlangsung meriah. Menyambut Hari Raya Idul Fitri dilakukan dengan meriah oleh warga Tegal, Jawa Tengah. Mereka menggelar takbir keliling dengan pawai obor dengan suasana yang semarak. Ratusan warga dan anak-anak mengarak hiasan dekoratif yang diiringi kumandang takbir. Kemeriahan ini menarik perhatian masyarakat dan juga pemudik yang kembali ke kampung halaman mereka. Sangat meriah, keluarga cukup antusias untuk acara ini. Warga sekitar juga sangat senang, bahagia menyambut. Inilah momen hari Takbir keliling merupakan sarana memperkuat tali silaturahmi yang sekaligus menyambut hari kemenangan bagi umat muslim. Kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan secara rutin setiap tahunnya dengan lebih meriah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah, suasana hangat dan hikmat terasa di Pura Mangkunegaran, Solo melalui tradisi takbir keliling kirap obor. Cahaya obor dan lantunan takbir menyatu menciptakan momen kebersamaan yang syarat makna bagi masyarakat. Langkah demi langkah, peserta kirap obor menyusuri jalanan dari Masjid Al-Wusto menuju Pamedan, Mangkunegaran. Cahaya obor yang berkelip di malam hari menyatu dengan lantunan takbir menciptakan suasana khusyuk sekaligus meriah. Tradisi ini diikuti abdi dalam, takmir masjid, hingga warga yang datang untuk ikut merasakan nuansa perayaan. Setibanya di Pamedan, rombongan disambut pengageng Panti Budaya GR Ajaib, Ancila Sura Marina Sujiwo bersama Wali Kota Solo, Respati Ardi. Momen berlanjut saat tumpeng jaburan berbentuk gunungan dibagikan kepada masyarakat. Ribuan jajanan pasar yang tersusun menjadi simbol rasa syukur sekaligus wujud berbagi keberkahan di hari raya. Saya ikut rebutan, pawai obornya ikut rebutan, dapat jeruk, dapat kue juga Pak. Saya dapat juga rebutan ini, dapat berkahnya. Semoga Mangkunegaran selalu jaya. Depannya adanya jaburan itu tuh untuk
sebagai simbol bahwa kami berbagi kepada masyarakat, berbagi berkah terutama. Jadi disimbolkan dengan jajanan pasar dan juga buah, dan apapun yang nanti tahun depan pasti akan berganti lagi. Lebih dari sekedar perayaan, kirap obor menjadi pengingat kebersamaan sekaligus penanda kuatnya nilai budaya di Mangkunegaran. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, A-News melaporkan. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, sejumlah kota di Indonesia merayakan dengan semarak. Dilakukan dengan berbagai cara, perayaan ini disambut antusias oleh masyarakat. Parade beduk, pawai obor, hingga pertunjukan lampu hiasan meriahkan acara Car Free Night di Jakarta untuk merayakan malam takbiran jelang Lebaran 2026. Selain dimeriahkan parade 1000 beduk, acara ini juga diramaikan pawai obor elektrik dan berbagai pertunjukan lainnya. Bertajuk Eid Mubarak Jakarta, Rhythm Fountain ini dipusatkan di kawasan bundaran Hotel Indonesia berlangsung dari pukul 8 hingga 10 malam. Selama acara berlangsung, Pemprov DKI menerapkan rekayasa lalu lintas dan pembatasan ketat kendaraan pribadi, namun layanan Transjakarta tetap beroperasi normal. Di Bandung, Jawa Barat, ratusan warga membadati kawasan Jalan Diponegoro atau Gedung Sate Kota Bandung. Festival beduk menampilkan kolaborasi seni budaya khas Sunda dan religi. Puluhan kelompok pemukul beduk dari Jawa Barat tampak antusias meramaikan acara tahunan ini. Acara direncanakan berlangsung hingga tengah malam. Di Semarang, warga begitu antusias menyambut dengan iring-iringan sambil mengumandangkan takbir. Masjid Agung Semarang menggelar takbir keliling sambut Hari Kemenangan. Kegiatan ini menjadi tradisi masyarakat Kauman, Kota Semarang, Jawa Tengah setiap tahun untuk menyambut Lebaran. Peserta membawa hiasan mengikuti rangkaian takbir keliling yang dimulai dari Masjid Agung Kauman. Menteri Keuangan RI Purbaya tidak akan menggelar open house di hari Idul Fitri 2026. Sebelumnya Presiden Prabowo meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah. Jelang Lebaran 2026, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengaku tidak akan menggelar tradisi open house di Hari Raya Idul Fitri. Menurut Purbaya, hal ini dilakukan sebagai langkah pengiritan. Sementara itu untuk sholat Idul Fitri, Purbaya akan melaksanakannya di kantor pusat pajak. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan itu disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 Maret 2026. Pemirsa, aksi teror geng motor bersenjata tajam membuat resah warga Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi telah mengidentifikasi para pelaku yang kini dalam pengejaran. Dalam rekaman kamera amatir warga sambil membawa parang hingga samurai, geng motor menyerang pemukiman warga. Menurut warga, aksi teror geng motor ini sudah terjadi 3 hari berturut-turut jelang sahur. Menanggapi aduan masyarakat, pihak polisian mendatangi lokasi dan meminta keterangan warga. Bersenjata, ada yang ketaper, ada parang, ada samurai. Ya, jam kedatangan itu antara jam 2 sampai jam 3 lewat. Ya. Menjelang sahur. Menjelang sahur. Polisi telah mengidentifikasi para pelaku yang kini dalam pengejaran. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Keraton Tegal, Jawa Tengah. Selamat siang Bribtu Eklesia, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan.
Baik, terima kasih Sabrina dan selamat siang pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Keraton Tegal, Jawa Tengah. Dapat kita lihat bersama di hari perayaan Idul Fitri tahun 2026 hari ini tampak cukup kondusif lancar dari berbagai arahnya. Menurut pantauan udara kami, situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang tampak cukup kondusif lancar pada siang hari ini, begitu pula yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan dapat kita lihat bahwa di kawasan ini banyak dilintasi oleh pengendara roda 2, yaitu masyarakat Kota Tegal sendiri yang masih beramai-ramai untuk bersilaturahmi dari rumah ke rumah untuk merayakan Hari Yang Fitri ini. Dan di kawasan Keraton Tegal sendiri merupakan pertemuan jalur utama antara Jalan Nasional Pantura dan juga jalan kota. Terdapat di kawasan ini terdapat pasar sore. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat dan juga bongkar muat di kawasan pasar pada waktu sore hari. Dan bagi para pemudik yang masih berada di perjalanan dan melintasi kawasan ini, jika merasa lelah jangan ragu untuk beristirahat terlebih dahulu baik di pos pelayanan maupun pos pengamanan yang tersedia di jalur arteri ini. Karena kan mudik bukan hanya soal perjalanan menuju ke kampung halaman, tetapi tetap tentang pulang dengan selamat untuk bertemu keluarga tercinta. Kami dari Korlantas Polri menghimbau kepada seluruh pemudik untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, menjaga kondisi fisik tubuh Anda, serta memastikan kendaraan dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Mari utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan, dikarenakan yang paling penting dari mudik adalah tiba dengan selamat dan berkumpul dengan keluarga tercinta. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 085871500669. Saya Bribtu Eklesia dan tim NTMC yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudik aman, keluarga bahagia, salam presisi. Kembali kepada Sabrina, silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya dari kawasan Keraton Tegal, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, selamat lebaran dan salam presisi. Pasukan keamanan Israel menggunakan granat untuk membubarkan warga Palestina yang mencoba memasuki Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk melaksanakan sholat Idul Fitri Jumat waktu setempat. Warga Palestina berlarian saat granat dilepaskan hingga membuat para jemaah yang sedang bersiap untuk melaksanakan sholat menjadi panik dan berhamburan keluar kompleks Masjid Al-Aqsa. Media Palestina melaporkan bahwa pasukan Israel mencegah ratusan jemaah memasuki halaman Masjid Al-Aqsa dengan menembakkan granat serta gas air mata. Laporan media menandai pertama kalinya sejak 1967 sholat Idul Fitri tidak diadakan di dalam kompleks masjid. Polisi Israel hingga kini tidak memberikan komentar terkait pembatasan serta gangguan terhadap warga Palestina yang melangsungkan sholat Idul Fitri. Di tengah genosida oleh Zionis Israel, warga Gaza merayakan Idul Fitri dengan sukacita. Usai sholat Id, warga dihibur tarian tradisional khas Mesir. Di tengah kehancuran akibat genosida penjajah Israel, ratusan warga Palestina di jalur Gaza berkumpul di alun-alun dan di antara reruntuhan masjid untuk melaksanakan salat Idul Fitri pada Jumat pagi. Diketahui lebih dari 1.100 masjid di Gaza telah hancur dibombardir Zionis Israel. Pelaksanaan salat Idul Fitri ini didukung oleh sukarelawan dan Komite Kemanusiaan dari Mesir. رغم الجراح ورغم الألم ورغم الدمار ورغم الحرب الساحقة اللي صارت فينا إلى إنه لازم نمشي شعائر الله ونقضي صلاة العيد في العراء
الحمد لله على كل حال يعني الطقوس موجودة والحمد لله. أتمنى إنه ما نرجع للحرب نهائيا ونعيش باقي أيامنا في سلام لأنه إحنا تعبنا من الحروب، حقنا نعيش بسلام. هذا اللي بتمناه بس، ما نرجعش للحرب. Setelah sholat Id, para jemaah menggelar perayaan sederhana. Anak-anak tampak bergembira saat ratusan balon dijatuhkan dari sebuah gedung. Sementara itu, penari tradisional khas Mesir didatangkan untuk menghibur warga Gaza. Umat Muslim di Rusia merayakan Idul Fitri dengan menggelar sholat di Masjid Qudus Syarif. Jemaah sholat Id berkumpul di Masjid Qudus Syarif yang ikonik di Kazan pada hari Jumat. Sholat Id juga digelar di Masjid Kebanggaan Umat Muslim di Chechnya dan Saint Petersburg, Rusia. Bagi umat Muslim, perayaan Idul Fitri menjadi hari yang penuh sukacita dan diisi dengan saling bersilaturahmi. Sementara itu, Abdullah, seorang mahasiswa Pakistan yang belajar di Saint Petersburg, menyatakan banyak warga asing yang berkumpul untuk sholat dan berdoa. From Pakistan. We are from Pakistan. We came here on a scholarship, and this is we are student here. This is the tradition of Eid al-Fitr. After Ramadan, we all get together here. It's a very proud moment for us. After Ramadan, after all Roza, we are here, and we are feeling very proud. This Russia, this culture. Muslim unite here and pray in front of God, in front of Allah, and we are together and very happy to see. Para jemaah berkumpul di Masjid Umayyah di Damaskus, Suriah untuk menggelar sholat Idul Fitri pada hari Jumat. Ratusan orang berkumpul di halaman Masjid Umayyah untuk menggelar sholat Idul Fitri dengan keluarga. Bagi umat Muslim, sholat di Masjid Umayyah memiliki keistimewaan tersendiri. Masjid Umayyah diyakini menjadi tempat turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit. Ali, seorang jemaah, menceritakan kepulangannya ke Suriah setelah bertahun-tahun di Arab Saudi. أول مرة أرجع لسوريا مواليد السعودية ما في شعور أكيد جميل بين الشعب وبلدك متحرر ومغترب عنه صار لك فترة طويلة يعني ما يوصف يعني بين فرحة العالم والناس وإنك موجود هنا يعني. واليوم كان يعني لقاء كثير حلو بالجامع الأموي صلينا هيك واجتمعنا مع الشعب السوري نتمنى تكون يعني هيك عيد سعيد على الجميع ونتمنى هيك يعني يكون البلد أفضل لأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dengan hari kemenangan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi, keluarga dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat persatuan sebagai satu bangsa di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi. Marilah kita terus perkuat kebersamaan kita sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia. Mari kita bekerja lebih keras, saling membantu, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, lebih kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sekalian dan senantiasa melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun Indonesia. Dan kepada saudara-saudaraku umat muslim di seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat perlindungannya bagi bangsa Indonesia. Saya berharap perayaan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri tahun ini menjadi momen
penting bagi kita semua dalam mempererat persaudaraan serta memperkuat persatuan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Saat ini kita juga telah memasuki masa mudik, masa yang dinantikan oleh para perantau untuk bisa pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga. Bagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang sedang dalam perjalanan mudik, hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Semoga momen berkumpul bersama keluarga dan kerabat di kampung halaman dapat membawa kehangatan dan kebahagiaan. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran TNI, Polri, ASN, dan teman-teman media, serta seluruh pihak yang tetap bertugas dengan penuh dedikasi sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.